兄姐妹们，大家早上好！很高兴我们今天又可以见面，我们可以在这个群里面，我们可以一起来敬拜上帝。这个时候，我们要开始今天嘉玲的敬拜，我们唱诗嘉玲颂。我爱我的嘉玲，温馨又从容，它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，留住在其中，多少次爱化作一个嘉玲。我爱我的嘉玲，温馨又从容，它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，留住在其中，多少次爱化作一个嘉玲。我们再唱21首。Nomor 21, 主拣选了我。我的口要赞美耶和华，我的心要敬拜他。神啊神，我只身无所靠，感谢神，我被你拣选。我的口要赞美耶和华，我的心要敬拜他。神啊神，我只身无所靠，感谢神，我被你拣选。救恩出于耶和华，恩典来自耶和华。我的神，求你来坚定我，让我一生献于你。我的口要赞美耶和华，我的心要敬拜他。神啊神，我只身无所靠，感谢神，我被你拣选。我的口要赞美耶和华，我的心要敬拜他。神啊神，我只身无所靠，感谢神，我被你拣选。救恩出于耶和华，恩典来自耶和华。我的神，求你来坚定我，让我一生献于你。这个时候我们要祷告。我们在天上的父，我们满心感谢你。今天你又给我们有机会来到主的跟前，我们可以来敬拜主。虽然我们遇到疫情的问题，现在病毒很多，我们也非常的担心，但是我们相信主眷顾我们，主永远保守我们。所以我们今天早上可以来到主的跟前来听主的话语。谢谢主，我们将今天
完全的交托，求主使用我们的心，让我们这个时候可以专心来听主的话语。感谢主，祷告交托是奉主名所祈求的，阿门。我们再唱诗17首。Kita nyanyi lagi nomor 17. "唯有亲近上帝。唯有亲近上帝，内心安宁，平安泉源从他那里不停流出，唯有他能刺入我心田，使我安静躺在他怀里，因为他是我永远的磐石和盾牌。唯有亲近上帝，内心安宁，平安泉源从他那里不停流出，唯有他能刺入我心田，使我安静躺在他怀里，因为他是我永远的磐石和盾牌。这个时候，我们把时间交给新二传道来正道。Pak Oma yang dikasih Tuhan, selamat siang. Kita jumpa dalam ibadah online di Komisi Usia Indah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita siapkan hati, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami sehat, kami boleh menikmati setiap hari apa yang Tuhan berikan. Kami belajar bersyukur dan berterima kasih senantiasa. Kiranya Tuhan terus menolong kami, berkati firman-Mu Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan. Boleh menyegarkan jiwa kami yang lesu, boleh menolong kami yang lemah dikuatkan. Kiranya firman-Mu terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan ibadah online ini memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang dikasih Tuhan, mari kita membaca kitab Kolose pasal 1, ayat 1, ayat 8, ayat 3, sampai ayat 16 ya. Pasal 1 ayat 1 ayat 3 ayat 8 sampai 16. Mari kita membaca ya. Kolose 1 ayat 1. Dan Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Ayat ketiga, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ayat 8, Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik
dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman ini dengan satu tema, yaitu kuat tahan di dalam Kristus. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kitab Kolose ini ditulis oleh Kolose ini ditulis oleh Paulus, ya. Paulus adalah rasul Kristus Yesus. Paulus berjumpa dengan Yesus waktu dia ke Damsyik, dan melalui pengenalan Yesus dia mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Melalui kitab Kolose ini kita belajar ayat yang ketiga dikatakan, kamu selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali berdoa untuk kamu. Paulus bersyukur, mengucap syukur. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, orang yang kuat dan tahan di dalam Kristus dikatakan kami selalu mengucap syukur, ya. Hidup bersyukur, hatinya bahagia. Hatinya bisa menerima apa yang ada dalam hidup kita, baik di dalam susah maupun di dalam senang. Mengucap syukur fokusnya kepada Tuhan yang adalah penolong kita, pemelihara kita. Ketika kita membaca perjanjian lama tadi dari dalam Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan bahwa pemazmur mengatakan orang yang bahagia, dia seperti pohon yang ditanam di dalam tepi aliran air, yang selalu merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi hatinya ada firman. Ketika ada firman, hatinya bahagia. Karena apa? Melalui firman orang bisa dituntun oleh firman. Dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan dia tidak duduk di jalan pencemooh. Jadi melalui firman di dalam hati orang tersebut, dia bisa merenungkan yang baik. Hatinya selalu belajar melihat hidup ini sumbernya adalah Taurat Tuhan, yaitu menuntun jalan kita untuk hidup yang benar. Tidak ingin kata-kata yang nasihat orang yang tidak baik, atau gosip, ataupun kita selalu mendengar hal-hal yang jahat. Kita tidak mau masukin pikiran yang tidak baik, ya. Walaupun mungkin kita tidak mudah untuk bisa melepaskan dari yang tidak baik itu terekam dalam otak kita, ya. Tetapi kita belajar melepaskan,
yang tidak baik, lepaskan yang tidak baik, supaya hati kita bisa penuh syukur. Kita tidak ada dalam pikiran kita selalu mendengar pikiran yang jahat, nasihat yang jahat, kamu harus begini, begini, gini yang tidak baik. Ya, kita lepaskan. Ya, kita tidak mau mengikuti jalan yang tidak baik. Ya, kita tidak mau ikut gosip yang tidak baik. Ya, jadi kalau kita sudah usia seperti ini, berarti kita belajar melakukan firman Tuhan, ya. Renungkan firman, apa sih yang Tuhan inginkan yang baik itu, ya. Misalnya kita bisa memasak, ya, mengasihi anak mantu, cucu misalnya, ya. Di usia tua kita mungkin kita nggak bisa masak seperti waktu muda, tapi merasakan, oh ini rasanya manis, ini rasanya asin, ya. Wah, ini rasanya enak loh. Jadi yang masak mungkinnya menantu atau anak atau mungkin siapa pembantu, ya. Kita berasa, oh ini lumayan enak. Jadi yang masak juga rasanya enak, ya. Jadi orang yang dihargai, ya, itu menjadi merasakan dihargai, ya. Hati kita kalau memikirkan yang baik, kita bisa menghargai orang lain di sekitar kita. Kita ketika hati kita senang, kita bisa belajar, Tuhan terima kasih, aku bersyukur, ya. Walaupun kita bisa mengingat yang tidak baik, kita mengucap tidak baik pun kita ada rem. Kenapa? Karena kita diingatkan oleh firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Jadi kita mau tidur boleh mengingat firman Tuhan hari ini. Belajar apa dikatakan? Kami bersyukur kepada Tuhan di dalam Kristus, di dalam doa. Jadi kita juga bisa, ya. Ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa mengingat mungkin anak mantu kita semua, kita belajar bersyukur mendoakan mereka. Jadi kita belajar tidak menyimpan, ya, tidak mendengar hal-hal yang gosip yang tidak perlu, ya. Nasihat orang yang tidak baik, ketika kita mendengar hal yang tidak baik, ya sudah dilupakan saja. Lebih baik kita mengingat firman, menghormati, menghargai orang lain, ya, menjadi nasihat hati kita. Oke, jangan hal-hal yang tidak baik. Kita baru bisa bersyukur. Kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, dan dia akan berbuah, dan dia punya akar yang makin dalam, ya, dan akan menghasilkan panen setiap waktu. Itu jaminan firman Tuhan, ya. Yang kedua, kita bisa tahan di dalam Kristus, dan kita bisa kuat, ya, kuat dan tahan di dalam Kristus. Dikatakan di dalam kitab Kolose ini, dikatakan Tuhan itu sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dari kuasa memindahkan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Dan kita telah diampuni dosanya. Karena Pak Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan yang sulung, yang lebih utama dari yang diciptakan. Yang kedua, kita tahan di dalam Tuhan, yaitu karena Kristus adalah gambar wujud Allah. Paulus sangat menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita melihat perjanjian lama, orang akan ketemu Tuhan. Di dalam bait Allah itu dia harus memotong binatang, dia harus mencucurkan darah, binatang itu harus dibakar melalui pengucuran darah. Orang masuk ke ruang Maha Kudus, memercikkan darah, dia baru ada damai, pendamaian Tuhan. Kita baca Imamat di pasal yang ke-9, ya, dikatakan ketika imam itu akan melayani,
dia harus memotong binatang untuk dia. Untuk umat Israel dia harus memotong. Untuk orang-orang yang sederhana, orang harus memberikan persembahan burung supaya Tuhan nanti memberikan perkenan kepada mereka. Setelah itu Tuhan ketika berkenan, Tuhan membakar persembahan itu. Di pasal yang Imamat 9 ayat 24, ketika Tuhan berkenan, api itu turun. Jadi Tuhan tidak menunjukkan dirinya seperti wujud manusia, tetapi mewujudkan dengan api membakar semua persembahan korban. Perjanjian lama Tuhan tidak menunjukkan seperti perjanjian baru. Yohanes mengatakan ketika dia menulis surat, apa yang dia dengar dari Kristus, apa yang dia bisa raba, yaitu Yesus yang berwujud manusia. Dia bisa berkata-kata, itu yang dia tulis. Dan Kolose sekarang mengatakan Yesus yang datang sebagai wujud gambar Allah yang tidak kelihatan. Kenapa? Paulus pun berjumpa dengan Tuhan waktu dia melihat langit berupa cahaya yang dia lihat. Wujud Yesus seperti cahaya sehingga dia buta. Jadi kalau Paulus bisa mengatakan bahwa orang bisa berjumpa dengan Yesus, perjanjian lama harus pakai darah. Jadi kalau perjanjian baru, murid-murid Yesus bisa melihat Yesus, bisa mendengar firman yang hidup. Itu hal yang luar biasa. Jadi ketika kita saat ini bisa melihat bagaimana Tuhan datang ke dalam dunia dengan kayu salib ini, mengucurkan darah, wujud manusia, menggantikan kita, orang berdosa yang seharusnya disalib, tetapi kita dilepaskan dosanya. Untuk berpindah kita menjadi anak-anak terang, ahli waris kerajaan terang. Bapak Ibu yang sekalian, opa oma yang dikasihi, kita ini orang perjanjian baru adalah luar biasa. Kita harus kuat dan tahan di dalam Kristus. Karena Kristus sudah menjadi Tuhan yang mewujudkan dirinya sebagai Tuhan. Sehingga kita tidak lagi perlu memotong binatang keluar darah. Karena Yesus sudah hadir wujud manusia mengucurkan darah. Sehingga kita bisa berdoa. Kita sudah dipindahkan dari orang yang dikuasai kegelapan untuk masuk di dalam kerajaan terang di surga yang tersimpan di dalam surga. Seharusnya kita harus memberikan buah kehidupan yang dikatakan di ayat yang ke-10. Kita harusnya memberikan hidup, membuahkan segala pekerjaan yang baik, bertumbuh di dalam pengetahuan Tuhan yang benar. Tuhan memberikan kita firman yang luar biasa, menuntun kita untuk berkata benar, berpikir benar di dalam perbuatan yang benar. Tapi persoalan masalahnya kita ada nafsu daging. Kita suka lupa yang baik, ya. Walaupun Yesus sudah mati bagi dosa, tetapi kita seringkali jatuh dalam dosa. Di tengah-tengah kesuntukan kita saat ini di rumah saja, apa yang kita bisa lakukan? Kita harus memberikan buah, segala pekerjaan yang baik. Opa oma yang dikasih Tuhan, ketika setiap hari kita bisa mengerjakan yang baik, ya, baik bangun tidur, ya, kita tidak ngomel-ngomel, makan yang sederhana, kita tidak ngomel misalnya, ya, kita belajar menghargai sukacita. Itu udah buah pekerjaan yang baik yang kita bisa lakukan. Di usia tua kita ada keterbatasan, ya, ada sakit penyakit. Kita belajar menyehatkan. Yang kita bisa lakukan adalah pikiran kita sehat, hati kita sehat. Itu yang kita terus lakukan, yang bisa kita lakukan.
dan itu menjadi berkat bagi orang lain, ya. Buah yang baik, tumbuh pengetahuan yang benar di dalam Kristus. Kita belajar bertumbuh di dalam Kristus ketika kita hatinya kita bersih. Opa oma yang dikasih Tuhan, kita harus kuat, harus tahan di dalam Kristus, yaitu kita belajar bersyukur yang pertama. Yang kedua, kita telah diberikan kuasa menjadi anak-anak terang. Ya, kita sudah tidak ada di dalam genggaman kuasa maut, kuasa kegelapan yang mematikan. Tetapi kita sudah pindah di dalam kerajaan terang. Jadi hidup kita ini sudah mewarisi kerajaan surga yang mulia. Kita seharusnya di dalam dunia mendatangkan damai bagi banyak orang. Mari opa oma yang dikasih Tuhan, kita makin menjadi berkat bagi keluarga kita, tetangga kita, bagi hidup kita sendiri, bisa tidur damai dan senang, ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih pada siang hari ini Engkau telah menolong kami. Kami boleh belajar firman-Mu, bagaimana Engkau Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, menjadi wujud manusia, dan memberikan hidupnya untuk kami. Kiranya kami boleh memberikan hidup kami, membuahkan kebenaran di dalam segala pekerjaan kami, melalui ucapan syukur kami, melalui doa kami, melalui penghargaan kami kepada sesama kami yang saat ini sedang dalam kesusahan. Tuhan berkatilah, melalui firman-Mu terus menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa oma yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat, ya. Mari kita berdoa. Berkati Presiden dan seluruh jajarannya untuk bisa menyelesaikan COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk para medis yang ada di garda depan, menolong orang-orang yang sakit dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong mereka satu persatu, berkati segala usaha mereka untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang dilayani. Kami juga berdoa menyerahkan untuk GKI Kanaan dalam kegiatan ibadah online, dari ibadah minggu sampai komisi-komisi. Tuhan berkati untuk majelis, untuk aktivis yang melayani. Berkati mereka, berikan kesehatan sehingga ibadah online ini dapat dijalankan dengan baik dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk opa oma yang ada di rumah, yang didampingi oleh anak mantu, cucu. Tuhan berikan sukacita di dalam berkeluarga, sehingga melalui kehidupan sehari-hari kiranya saling membangun satu sama lain dan makin penuh syukur kepada Tuhan. Jauhkan hal-hal yang saling menyakiti satu sama lain, tetapi berikan opa oma makin sabar, makin memberikan buah-buah pelayanan dalam keluarga dengan baik. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Tuhan satu persatu Tuhan sembuhkan, baik secara fisik maupun secara emosi. Tuhan berikan kesembuhan. Kami khusus berdoa untuk Pak Abun yang dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, berikan Pak Abun bisa melewati masa krisisnya. Kami menyerahkan semua yang ada di warta satu persatu ke dalam tangan-Mu, sehingga opa oma boleh mengalami damai sejahtera Tuhan di tengah kelemahan fisiknya. Tuhan kiranya imannya makin di dalam Kristus makin kuat. Berkati ya Tuhan. Kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, Jinjiaho, Jinjiaho, Homia. Tuhan memberkati. Amin。弟兄姐妹们，我们大家都已经听完道，我们要结束今天的崇拜。这个时候，我们先唱《金家后》。真正好，来这耶稣真正好，真正好，来这耶稣真正好。拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，规个礼拜真正好，来这耶稣真正好。主耶稣真好，我要来学路。我的耶稣对我真好，摕掉我的烦恼，予我踏日笑。我的耶稣对我真好。真正好，来这耶稣真正好，真正好，来这耶稣真正好。拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，规个礼拜真正好，来这耶稣真正好。主耶稣真好，我要来学路。我的耶稣对我真好，摕掉我的烦恼，予我踏日笑。我的耶稣对我真好。我们要念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们的聚会到此结束，再见。再见，拜拜。